Yang galbay di 10 pinjol raksasa ini mulai tanggal 21 November sampai tanggal 30 November akan gencar ditagih dan didatangi oleh debt collector lapangan. Ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bahwa apakah di daerah Garut galbay di pinjol A ada DC lapangannya, apakah galbay di Bandung di pinjol B ada DC lapangannya, dan apakah ketika gagal bayar di pinjol C, daerah Jawa Tengah akan didatangi DC lapangan. Dan faktanya ternyata di akhir November ini antara tanggal 21 sampai tanggal 30 November akan gencar-gencarnya menagih ke nasabah yang gagal bayar. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah galbay di 10 pinjol legal raksasa. Ini pinjol legal ini sungguh-sungguh pinjol yang banyak pemakainya dan sudah menjadi deretan 10 pinjol legal raksasa. Dan ini banyak dibicarakan, banyak diperbincangkan oleh nasabah-nasabah yang mempunyai utang di pinjol ini, sampai-sampai ketika sudah mendekati jatuh tempo mereka mulai ditagih dan akhirnya timbullah pemikiran-pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan, apakah gagal bayar di pinjol ini akan didatangi bill collection, karena mereka selalu dikirim penagihan yang isinya bahwa mulai tanggal 21 November sampai 30 November akan gencar-gencarnya pinjol-pinjol raksasa ini menurunkan debt collector lapangan. Ada yang 10 orang, ada yang 20 orang, ada yang bersama RT RW, ada yang bersama kuasa hukum, bersama tim legal, minta pendampingan kepolisian, minta pendampingan kepala desa. Itu berbagai versi penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online kepada nasabah-nasabah yang gagal bayar di 10 pinjol legal raksasa ini. Bagaimana penjelasannya? Kalian boleh simak ini video sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan ini tentunya berdasarkan yang sudah saya alami. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini. Semoga kalian diberi balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kalian, dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak henti-hentinya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan galbay di pinjol manapun. Karena gagal bayar di pinjol adalah satu-satunya cara dan satu-satunya jalan keluar agar Anda bisa lepas dari jeratan utang di pinjaman online. Beda lagi dengan orang-orang yang saat ini masih merawat pinjaman online. Masih mati-matian mencari uang untuk bayar pinjol dengan alasan ingin agar skor kredit data-datanya tetap bagus, tidak mau data-datanya masuk slik OJK, ingin agar limit di pinjol tersebut semakin naik. Padahal mereka itu sedang dibodoh-bodohi oleh pinjaman online ya. Karena ketika limit pinjaman Anda semakin naik, itu semakin banyak uang Anda yang disetorkan ke pinjaman online. Contoh, Anda pinjam uang 1 juta rupiah. Cair ke rekening Anda itu dipotong biaya administrasi dan yang Anda terima hanya Rp723.000. Setelah 14 hari sejak pencairan dana tersebut, Anda harus mengembalikan Rp1.140.000. Itu fakta dari satu kali transaksi. Anda sudah mulai menyetorkan uang Anda lebih dari Rp400.000. Dan selanjutnya, sejam kemudian Anda dikasih limit pinjaman lagi yang semakin besar. Contoh limitnya Rp1.300.000. Nah, uang Rp1.300.000 tersebut, yang 700.000-nya uang dari pinjol, sisanya adalah uang Anda yang disetorkan di pembayaran sebelumnya. Lalu Anda pinjam lagi dengan dipotong biaya administrasi lagi. Setelah 14 hari kemudian Anda bayarkan lagi berserta bunganya. Terus seperti itu. Semakin hari, semakin Anda meminjam uang di pinjol, semakin sering Anda meminjam uang tersebut, maka semakin banyak pula uang yang Anda setorkan ke pinjol.
uang Anda, dari gaji Anda, dari hasil meminjam atau dari manapun hasil jual aset, mungkin itu bisa terjadi ketika Anda terus-terusan merawat pinjaman online tersebut dengan alasan agar limit pinjamannya semakin naik, karena takutnya suatu saat nanti butuh uang lagi untuk dana darurat atau untuk apapun itu. Padahal semakin naik limit pinjaman Anda di aplikasi pinjol tersebut, maka uang Anda yang sudah disetor ke pinjol tersebut lebih besar dari limit pinjaman yang muncul di aplikasi pinjol tersebut. Kalau limit pinjaman Anda sudah mencapai 20 juta rupiah, untuk mencapai 20 juta rupiah tersebut, Anda harus melakukan beberapa kali transaksi. Mungkin transaksi peminjaman sampai 10 kali atau sampai 20 kali peminjaman. Jadi Anda meminjam uang di pinjol itu adalah meminjam uang Anda, dikembalikan lagi ke pinjol, Anda pinjam lagi, kembalikan lagi ke pinjol, seperti itu. Itu adalah uang Anda yang diputar-putar di perusahaan pinjol. Nah, si pinjol semakin mendapatkan keuntungan dari uang Anda yang disetorkan setiap kali Anda bayar, dan harta yang Anda miliki semakin habis. Tidak sedikit orang yang sudah mengejar limit sampai 20 juta atau 50 juta itu, ada yang sudah menjual motor, ada yang sudah menjual tanah, ada yang sudah menjual mobil, dan banyak lagi barang-barang berharga yang dijual karena hanya untuk mengejar limit pinjaman. Oke, ini mudah-mudahan dipahami. Sengaja saya ulang-ulang agar Anda tidak dibodoh-bodohi lagi oleh pinjaman online. Selain Anda melihat postingan iklan tentang pinjol di media sosial yang menipu, itu nanti akan saya jelaskan berikutnya. Dan kali ini mengenai ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, katanya mulai tanggal 21 sampai 30 November yang galbay di 10 pinjol lega raksasa ini akan gencar-gencarnya dikunjungi oleh debt collector lapangan atau bill collection. Dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan tentang kunjungan DC lapangan. Ada yang bilang, "Bang, katanya di daerah A saya akan dikunjungi oleh 10 orang DC lapangan. Bang, saya galbay di pinjol B, katanya akan dikunjungi oleh 100 DC lapangan." Nah, hal ini adalah ketakutan-ketakutan yang berhasil diciptakan oleh DC pinjol ketika melakukan penagihan. Yang dikirim ke chat WhatsApp, misalkan DC pinjol mengirimkan posisi ataupun lokasi si DC pinjol tersebut seolah-olah berada di sekitar rumah Anda dan akan mendatangi alamat rumah Anda. Dikirimkan foto, misalkan foto minimarket atau foto isi ulang air minum atau foto rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumah Anda. Dan hal ini jika diterima oleh orang yang baru pertama kali gagal bayar di pinjol, akan tercipta kepanikan yang luar biasa. Dan akhirnya rela-relain menghabiskan harta bendanya, rela berhutang kemana-mana, pinjam ke temannya, pinjam ke saudaranya, pinjam ke siapapun, hilang rasa malu, dengan tujuan untuk membayarkan hutang pinjol tersebut agar tidak didatangi debt collector lapangan. Nah, ada juga yang bilang ke tetangganya, "Pak, saya pinjam dulu dong 2 juta, nanti 2 jam kemudian saya kembalikan." Dengan alasan buat top up lah atau buat apalah. Setelah dikasih pinjaman 2 juta rupiah tersebut, lalu ternyata dibayarkan ke hutang pinjol. Dengan harapan 1 jam kemudian limit pinjamannya akan muncul dan bisa dipinjam lagi. Setelah dibayarkan hutang 2 juta rupiah tersebut, ditunggu 1 jam, limit pinjaman muncul lagi tuh di aplikasi pinjol tersebut. Lalu saat dipinjam ternyata ditolak. Nah, disitulah dia nangis. "Aduh, gimana ini ditolak, sementara saya udah janji ke bapak tadi 2 jam kemudian akan dikembalikan." Nah, inilah timbul kesetresan yang luar biasa. Dan ini sudah terjadi di banyak orang. Jika yang saya sampaikan ini salah, tuliskan di kolom komentar. Karena saya yakin ini fakta yang terjadi pada orang-orang yang rela merawat pinjaman online. Rela meminjam uang kemana-mana, hilang rasa malu, hanya untuk mempertahankan limit pinjaman, hanya untuk mempertahankan skor kredit agar tidak buruk dan tidak bermasalah di Slik OJK. Oke, gagal bayar di 10 pinjol legal. Salah satunya ini ada Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, EasyCash, Ada Kami, Pinjam Duit, Kuatas, Rupiah Cepat, Julo, dan Shopee. Ini pasti sangat takut karena ada yang bilang DC pinjol atau DC lapangan Akulaku ini sudah merata.
DC lapangan Kredipo dan kredit pintar sudah merata. Nah, ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang sudah gagal bayar lebih dari 3 tahun di 10 pinjol legal ini ya. Aku laku seperti kita tahu memang ada fill collectionnya, ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Tapi ingat, tidak semua nasabah yang gagal bayar di Aku Laku didatangi fill collection, didatangi debt collector lapangan. Jadi tidak usah panik, tidak usah takut. Belum tentu utang Anda itu misalkan 5 juta rupiah didatangi oleh DC Aku Laku, belum tentu. Lalu di Kredipo juga setahu saya orang yang gagal bayar di Kredipo didatangi oleh DC lapangannya itu adalah yang kredit barang, bukan pinjam secara tunai di Kredipes. Tapi ingat, pengalaman setiap orang tidak sama dan tidak bisa disamaratakan. Lalu di kredit pintar juga, orang yang gagal bayar di kredit pintar itu tidak semua didatangi DC lapangan. Walaupun katanya ada DC lapangannya, ya katanya. Lalu yang ketiga EasyCash. Nah, gagal bayar di EasyCash lebih dari 3 tahun tidak pernah ada DC lapangan yang datang ke rumah. Selanjutnya, Galbay di Ada Kami lebih dari 3 tahun tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Lalu selanjutnya dipinjam duit. Gagal bayar lebih dari 3 tahun tidak pernah didatangi DC lapangan. Karena faktanya pinjam duit itu tidak ada DC lapangannya, EasyCash juga tidak ada DC lapangannya, Ada Kami juga tidak ada DC lapangannya. Lalu selanjutnya Galbay 3 tahun lebih di Uatas juga tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah karena faktanya Uatas tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya di Rupiah Cepat, Galbay lebih dari 3 tahun tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah karena memang Rupiah Cepat tidak ada DC lapangannya. Lalu selanjutnya di Julo, Galbay lebih dari 3 tahun di Julo itu tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan karena faktanya memang Julo tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya di Shopee juga Galbay lebih dari 3 tahun tidak dikunjungi oleh DC lapangan. Tapi ada yang dikunjungi oleh DC lapangan Shopee itu yang dia itu adalah seller atau punya toko di Shopee, minjam uang ratusan juta dan gagal bayar itu ada yang dikunjungi oleh DC lapangan. Tapi tidak semua dikunjungi ya, tidak semua. Pengalaman setiap orang tidak sama dan tidak bisa dipukul rata. Oke ya teman-teman. Jadi masalahnya bukan masalah gagal bayar di 10 pinjol raksasa ini. Yang harus Anda pikirkan itu bukan masalah didatangi DC lapangannya. Anda memutuskan gagal bayar itu masalah Anda mungkin karena Anda memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang tersebut, tidak punya duit lagi, tidak meminjam lagi karena setelah meminjam ke semua orang, meminjam ke pinjol, meminjam ke tetangga, tidak ada lagi yang ngasih pinjaman, akhirnya Anda mentok dan gagal bayar. Makanya berulang-ulang kali saya sampaikan, ketika Anda mempunyai hutang di satu pinjol dan Anda tidak mampu bayar, langsung gagal bayarkan. Jangan berusaha untuk mencari dana talangan, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Jangan membuat hutang baru, jangan sampai Anda semakin hancur. Karena gagal bayar ketika gali lubang tutup lubang dan rela meminjam uang kemana-mana, itu adalah sebuah cara untuk menghancurkan hidup Anda. Lebih baik gagal bayar di awal, karena kalaupun Anda berusaha gali lubang tutup lubang, merawat pinjol dan sekuat tenaga membayarkan utang tersebut, bela-belain berutang, endingnya pasti akan gagal bayar. Dan saat gagal bayar tersebut, Anda sudah berhasil dimiskinkan oleh pinjaman online. Ya, jangan sampai Anda miskin dulu baru gagal bayar, tapi antisipasi di awal, punya utang di satu pinjol, tidak mampu bayar, langsung gagal bayarkan. Oke, mudah-mudahan Anda paham yang saya sampaikan. Tidak ada lagi orang yang merawat pinjol dengan alasan apapun. Tidak ada lagi orang yang terus sampai terjerumus gali lubang tutup lubang, membuat hutangan baru, karena itu bukanlah solusi. Pertama kali meminjam uang di pinjol saja adalah solusi untuk menghancurkan hidup Anda. Ya, jadi jangan coba-coba Anda berurusan dengan pinjaman online jika Anda tidak ingin hidup Anda hancur lebur dan dimiskinkan oleh pinjol tersebut. Mengenai DC lapangan, jangan dibuat kepanikan. Karena DC pinjol tahu ketika Anda memperlihatkan kepanikan, dia akan gencar terus menagih. Semua chat WhatsApp yang dikirimkan oleh DC pinjol, semua penagihan melalui email yang selalu menyampaikan akan mendatangkan ribuan DC lapangan, akan gencar menagih mengirimkan DC lapangan. Itu adalah sebuah kata yang dirangkai sedemikian rupa untuk menciptakan sugesti kepanikan di pikiran kalian.
Sehingga harapannya jika kalian panik akan berpotensi melakukan pembayaran dengan cara apapun, rela menghancurkan hidup Anda hanya untuk kesejahteraan pinjaman online. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjol. Semua penagihan chat WhatsApp yang isinya menakut-nakuti, yang isinya mengancam, ancaman apapun itu adalah konsepnya si DC pinjol itu ingin Anda segera melakukan pembayaran karena si DC pinjol setiap bulannya ditarget oleh perusahaannya. Misalkan harus menagih ke 200 nasabah, ke 2000 nasabah, sehingga menagih di satu nasabah saja si DC pinjol udah stres ketika ada nasabahnya yang cuek, yang tidak pernah meresponnya. Makanya berulang-ulang kali saya sampaikan ketika Anda mulai ditagih oleh DC pinjol dan Anda sudah menyatakan tidak mampu membayar utang tersebut, cuekin. Jangan pernah dibalas, jangan pernah direspon, jangan pernah memberi harapan, jangan menjanjikan tanggal bayar. Oke ya buat teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan tercerahkan bahwa semua pola-pola penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjol konsepnya hanya untuk menakut-nakuti. Dari tahun 2018 semua penagihan DC pinjol itu mirip-mirip, hampir sama. Makanya karena banyak orang yang takut, akhirnya sampai saat ini terus dipakai oleh DC pinjol tersebut. Dikirim penagihan akan dikirimkan ribuan DC lapangan, didampingi RT RW, didampingi polisi, diproses hukum, dan sebagainya. Banyak pola-pola penagihan yang sengaja untuk menakut-nakuti nasabahnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya dan semoga bisa menjadi booster mental buat teman-teman. Dan kesimpulannya apapun jenis penagihannya jangan pernah Anda meresponnya. Kalau bisa, kalau Anda mau ganti nomor handphone kalian, ganti nomor WhatsApp, ganti email, ganti semua media sosial, reset HP Anda ke setelan pabrik. Setelah itu Anda mulai hidup baru, perjuangkan masa depan kalian, jangan lagi terus-terusan kalian memperjuangkan pinjaman online. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini masih mengalami kesulitan apapun di dunia ini, apapun jenis kesulitannya, mungkin mencari nafkah atau kesulitan dalam hal ekonomi atau kesulitan dalam rumah tangga, saya doakan semoga Allah memberikan solusi pada Anda, semoga Allah segera memberi ketenangan pada Anda, dan semoga segala macam permasalahan yang Anda hadapi saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.